Pengertian manosa. Manosa adalah monosakarida atau monoglikosida dari kelompok aldoheksosa yang terjadi secara alami pada organisme di kingdom Plantae dan ditemukan dalam beberapa protein hewani glikosilasi. Salah satu gula yang paling baik digunakan dalam industri makanan untuk memblokir atau menyembunyikan rasa yaitu manosa, karena ia membentuk ikatan intramolekul antar monomernya dan ini mengurangi interaksi dengan reseptor aktif kucup rasa. Fungsi. Pada buku Ajar Biokimia 1 Alineti in Ishaq, Yusda Kasalim dan Diasi Nbotetige tahun 2017, fungsi dari manosa adalah salah satu residu karbohidrat yang berperan dalam interaksi antar sel telur dan sperma hewan. Sejumlah penelitian telah menentukan bahwa inkubasi sperma dengan manosa dan fukosa membuat mereka tidak dapat berikatan dengan zona pellucida atau lapisan dalam oosit mamalia karena reseptor manosa mereka tersumbat dengan residu fukosa. Reseptor manosa pada sperma memediasi fusi antara gamet selama pembuahan sel telur pada manusia. Ini mengaktifkan reaksi akrosomal di mana membran sel masing-masing gamet terdegradasi sehingga fusi berikutnya terjadi. Dalam buku Metabolisme Kimia oleh Dr. Sri Wahyudi MKes, dalam senyawa manosa dikenal bentuk L-manosa dan D-manosa. Dari keduanya perbedaannya adalah L-manosa dan D-manosa. L-manosa yaitu gugus OH dari atom C atau kiral yang letaknya paling jauh dari gugus CHO berada pada sebelah kiri. Sedangkan D-manosa yaitu gugus OH dari atom C atau kiral yang letaknya paling jauh dari gugus CHO berada pada sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamila Amatullah Amani dari NIM 22124 dari kelompok tutorial 12. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis disakarida yaitu rutinosa. Menurut sumber yang sudah saya baca yaitu dari Jurnal Penelitian Biologi volume 3 nomor 1 tahun 2022 dengan judul Pengaruh Limbah Kulit Bawang Merah terhadap Pertumbuhan Tanaman Kacang Panjang yang ditulis oleh Yuliana Megawati dan kawan-kawan. Rutinosa adalah jenis disakarida yang masih sangat jarang dikenal dalam kehidupan. Rutinosa sendiri memiliki gugus satu monomer amnosa dan satu monomer glukosa. Monomer amnosa memiliki struktur sebagai berikut, dan struktur monomer glukosa adalah sebagai berikut. Rutinosa ini terdapat di dalam beberapa glikosida flavonoid. Flavonoid adalah salah satu jenis antioksidan yang banyak terkandung di dalam coklat. Jadi, glikosida flavonoid adalah flavonoid yang berikatan dengan gugus gula. Rutinosa dibuat dari rutin yang dihidrolisis dengan enzim rhamnodiestase. Rutin sendiri merupakan glikosida quercetin dengan disakarida yang terdiri dari glukosa dan rhamnosa. Rutin berupa serbuk halus berwarna kuning pucat dan mengandung tidak kurang dari 95% dan tidak lebih dari 100,5% C27H30O16 dihitung terhadap zat anhidrat. Rutin tidak berbau. Kristal rutin mengikat 3 molekul air yang meleleh pada temperatur 185 derajat Celcius dan 192 derajat Celcius dan mengurai pada temperatur 211 derajat Celcius dan 215 derajat Celcius. Pengeringan pada suhu 95-97 derajat Celcius akan menghilangkan satu molekul H2O. Jika pemanasan dilakukan pada suhu 100 derajat Celcius selama 12 jam dan tekanan 10 mmHg, baru didapatkan rutin anhidrat. Kelarutan rutin adalah 1 gram per 1 liter air, 200 ml air mendidih atau 7 ml alkohol mendidih. Rutin juga larut dalam piridin, formamid, dan larutan alkali. Sementara itu, rutin sukar larut dalam alkohol, aseton, dan etil asetat, serta tidak larut dalam kloroform, eter, benzena, dan petroleum eter. Isolasi rutin dapat dilakukan menggunakan etanol 95% panas. Rutin menunjukkan kelarutan yang lebih tinggi dalam air karena hidrofilisitas gula, tetapi aktivitas antioksidannya lebih lemah. Beberapa penelitian menunjukkan rutin dapat mengurangi hipertrofi jantung dan memperbaiki kesehatan jantung. Hidrolisis rutin menghasilkan quercetin dan rutinosa yang dikatalisis oleh glukosidase. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Fauzan Dito Ramadan dengan NIM 22125. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan definisi, manfaat, serta struktur dari selobiosa. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah apa itu selobiosa. Saya akan menjelaskan definisi tentang selobiosa itu sendiri. Selobiosa adalah suatu disakarida dengan rumus C6H7OH4O2O yang terdiri atas dua molekul D-glukosa yang berikatan glikosidik antara atom karbon nomor 1 dengan atom karbon nomor 4. Selobiosa sendiri memiliki massa molar berukuran 342,3 gram per mol serta titik didih yang mencapai 225 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan struktur dari selobiosa itu sendiri? Mari kita cari tahu. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari selobiosa. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya akan menjelaskan dari awal. Monosakarida penyusun dari selobiosa adalah glukosa plus glukosa. Dan rumus sederhananya adalah C12H22O11. Selobiosa sendiri memiliki nama umum yakni beta-D-glikopiranosil 1-4 beta-D-glukopiranosida. Bagaimana dengan fungsi atau kegunaan dari selobiosa itu sendiri? Nah, bagaimana dengan kegunaannya? Selobiosa memiliki fungsi terutama dalam ilmu bakteriologi. Dalam pelaksanaan studi tentang bakteri, selobiosa digunakan sebagai bahan utama dalam melakukan analisis kimia. Nah, mungkin jika saya menjelaskannya dengan kata-kata mungkin tidak akan terlalu jelas bagi kalian semua yang telah menyaksikan video ini. Maka saya akan memberikan gambarannya secara umum. Sekian video presentasi saya mengenai selobiosa. Jika ada kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Sabina Agassi dengan NIM 22126. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh disakarida, yaitu adalah trehalosa. Trehalosa merupakan gula sederhana dari disakarida. Trehalosa terdiri atas dua molekul glukosa yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan glikosida alfa-alfa 1,1, sesuai pada gambar di samping ini. Dan berikut adalah contoh video yang menjelaskan gambar di samping ini lebih lanjut. In trehalose, the glucose units are linked by an alpha-alpha-1,1 glucoglucoside linkage, which means there is no free aldehyde reducing group. Trehalosa merupakan gula non-reduksi. Trehalosa sendiri juga memiliki tingkat kemanisan 45% dari sukrosa. Trehalosa bersifat amorfos atau tidak berbentuk dalam kondisi 100% tanpa air. Trehalosa sendiri dapat ditemukan di organisme tingkat rendah seperti bakteri, jamur, serta tanaman tingkat rendah yang hidup di iklim gurun. Trehalosa tidak mudah mengalami perubahan struktur baik secara fisika maupun kimia dalam berbagai kondisi lingkungan dalam rentang yang luas. Contohnya adalah perubahan suhu, perubahan pH, perubahan status air. Sifat alamiah trehalosa sendiri adalah molekul yang stabil dan juga bersifat dapat menstabilkan molekul-molekul di sekitarnya. Trehalosa memiliki julukan biological stabilizing agent atau stress protecting agent. Trehalosa juga merupakan gula yang paling aktif dalam menstabilkan materi biologi. Selain itu, trehalosa juga digunakan dalam pengawet makanan untuk memperpanjang masa kadaluarsa makanan. Peran lain dari trehalosa sendiri adalah membantu mengurangi kerusakan dengan berfungsi sebagai cepron yang mengurangi kerusakan protein setelah mengalami stres. Sekian materi trehalosa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Divi Ara Putri Maharani dengan NIM 22127 berasal dari kelompok tutorial 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu gula inversi.
Gula inversi merupakan produk hasil pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa dengan perbandingan 1:1. Produksi gula inversi secara industri biasanya berdasarkan pada hidrolisa asam atau enzim. Gula invert juga merupakan komponen makanan yang bermanfaat, terutama sifatnya yang lebih manis dan lebih cepat larut apabila dibandingkan dengan butiran sukrosa. Sifat lain yang menguntungkan dari gula invert sendiri adalah dapat berfungsi sebagai humectant atau mempertahankan kadar air, penstabil emulsi, pengawet, dan memiliki rasa yang lebih halus sehingga tidak menimbulkan iritasi. Dari hasil percobaan dan pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa gula inversi tidak hanya dapat dibuat dengan asam organik atau HCl, tetapi dapat juga digunakan asam organik atau asam tartrat dan citrat. Semakin tinggi pH, maka laju reaksi hidrolisis gula semakin lambat. Pada pH yang sama, jenis asam tidak berpengaruh signifikan terhadap laju reaksi hidrolisis. Model kecepatan reaksi orde 1 pseudo hanya dapat diterapkan terhadap jenis katalis asam sitrat dan tartrat pada pH 2,5. Kondisi optimum untuk proses hidrolisis gula adalah pada temperatur 70 derajat Celcius dan pH 2,0 selama 80 menit. Nah, itu tadi penjelasan gula inversi dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf dan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Radindra dari NIM 2216101128. Saya berasal dari kelas B dan di sini saya akan menjelaskan salah satu sub disakarida yaitu sukrosa. Pengertian sukrosa. Department of Botany pada tahun 1999 menjelaskan sukrosa adalah gabungan dari fruktosa dan glukosa dengan rumus molekul C12H11O22. Sukrosa merupakan salah satu golongan disakarida yang dapat larut dalam air, alkohol, maupun eter, dan biasanya ditemukan dalam bentuk kristal. Dan gambar di bawah merupakan rumus molekul dari sukrosa. Selanjutnya, sukrosa bisa berasal dari sari tebu atau bit sukrosa. Sukrosa bereaksi dengan asam atau enzim, dapat mengikat satu molekul air sehingga molekul disakarida akan pecah menjadi dua molekul monosakarida, yaitu fruktosa dan glukosa. Kemudian ada hidrolisis. Hidrolisis adalah proses dekomposisi kimia dengan menggunakan air untuk memisahkan ikatan kimia dari substansinya. Sedangkan hidrolisis sukrosa adalah proses pemecahan molekul disakarida menjadi monosakarida. Dalam prosesnya dapat menggunakan asam untuk katalisator dalam proses pemecahannya. Selanjutnya adalah video tentang hidrolisis sukrosa. Add 1 milliliter of hydrochloric acid to a test tube containing 5 milliliters of a 1% solution of sucrose. Then mix the solution and heat it in the burner flame, but do not allow it to boil. The acid in the test tube causes the sucrose to undergo hydrolysis. Then add a few drops of sodium carbonate solution to neutralize the hydrochloric acid. The next step in the experiment is Benedict's test. Benedict's reagent has alkaline pH, is of dark blue color, and contains complex compound of copper 2 with citric acid anions. Add 1 milliliter of Benedict's reagent to the test tube and heat the solution until it boils. The dark orange precipitate indicates the presence of reducing monosaccharides. Video tersebut bersumber dari YouTube Science of Biology yang berjudul Chemical Hydrolysis of Sucrose, dapat pada 21 Juni 2019. Sekian video yang saya tampilkan.
Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah dalam pembuatan video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Indah Nafisa dengan NIM 22131. Di sini saya akan menjelaskan tentang disakarida. Disakarida adalah salah satu jenis biomolekul karbohidrat yang dibentuk oleh dua molekul monosakarida. Ikatan antara dua molekul monosakarida disebut ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik terbentuk dari gugus hidroksil atom C nomor 1 yang juga disebut karbon numerik dengan gugus hidroksil pada molekul gula yang lain. Disakarida bersifat polar sehingga dapat larut dalam air dan umumnya terasa manis. Disakarida memiliki 12 atom C atau atom karbon dengan rumus kimia C12H22O11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhar Asyikaf dengan NIM 22129. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih laktosa itu, fungsi laktosa, dan struktur laktosa. Langsung saja ke videonya. Berdasarkan penyusun strukturnya, karbohidrat dibagi menjadi dua, yaitu gula dengan struktur sederhana dan gula dengan struktur kompleks. Gula sederhana terdiri dari 1. Monosakarida, 2. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu disakarida, yang ketiga ada oligosakarida. Disakarida memiliki dua unit gula dalam satu molekulnya. Contohnya adalah maltosa, sukrosa, dan laktosa. Laktosa merupakan gula susu yang tersusun atas glukosa dan galaktosa. Lalu apa sih laktosa itu? Laktosa adalah bentuk disakarida dari karbohidrat yang dapat dipecah menjadi bentuk lebih sederhana, yaitu galaktosa dan glukosa. Jadi sebenarnya laktosa itu karena terdiri dari dua gugus gula, jadi laktosa adalah pergabungan dari galaktosa dan glukosa. Laktosa ada dalam kandungan susu dan merupakan 2-8% bobot susu keseluruhan. Mempunyai, ini yang paling penting ya teman-teman, laktosa mempunyai rumus C12H12O11. Laktosa ditemukan pada susu pada tahun 1619 oleh Fabio Bartoletti dan diidentifikasi sebagai gula pada tahun 1780 oleh Charles Wilhelm Sichel. Pendapat ini saya kutip dari Jurnal Warta Akrab yang ditulis oleh G. Maulida dan M. B. Akram. Lalu apa sih fungsi laktosa itu teman-teman? Fungsi laktosa adalah membantu penyerapan mineral seperti kalsium, magnesium, protein dalam tubuh si kecil. Maksud kita bayi. Kalsium tentu turut berperan menjaga kesehatan tulang dan gigi, sementara kekurangan magnesium dapat berdampak pada ketidakseimbangan mikrobiota usus yang kemudian dapat berdampak pula pada sistem kekebalan tubuh. Lalu bagaimana sih teman-teman struktur laktosa itu? Seperti yang sudah saya bilang, laktosa merupakan salah satu bagian dari disakarida yang mempunyai dua gugus gula. Di sini laktosa merupakan pergabungan antara galaktosa dan glukosa yang diikat oleh ikatan hidrogen. Seperti ini strukturnya. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di samping, pada struktur galaktosa maupun struktur glukosa terdapat gugus CH2OH. Itu adalah ethylene glycol. Lalu kita bisa melihat gugus OH dan kita bisa melihat gugus hidrogen maupun oksigen. Sekian penjelasan dari saya tentang laktosa. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpecahan dari cabang disakarida. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari genthiobiosa. Genthiobiosa adalah disakarida yang terdiri dari dua unit D-glukosa yang dihubungkan dengan melalui ikatan glikosidik pada posisi beta, pada karbon pada posisi 1 dan 6. Dan genthiobiosa jarang ditemui sebagai disakarida, tetapi sering ditemukan sebagai titik cabang pada karbohidrat yang lebih besar. Yang selanjutnya yaitu tentang struktur dari genthiobiosa. Struktur dari genthiobiosa yaitu bagian dari struktur
sukrosin, senyawa yang memberi warna pada saffron. Yang kedua yaitu ditemukannya bagian dari struktur amigdalin yang ditemukan dalam almond pahit dan dalam biji banyak batu atau buah batu seperti buah persik. Yang selanjutnya yaitu Genthiobiosa sendiri dianggap sebagai gula prereduksi karena memiliki atom karbon anomerik bebas. Yang selanjutnya yaitu gambar dari struktur Genthiobiosa. Berikut merupakan struktur gambar dari Genthiobiosa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Safira Indah Nafisa dengan NIM 22131. Di sini saya akan menjelaskan tentang disakarida. Disakarida adalah salah satu jenis biomolekul karbohidrat yang dibentuk oleh dua molekul monosakarida. Ikatan antara dua molekul monosakarida disebut ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik terbentuk dari gugus hidroksil atom C nomor 1 yang juga disebut karbon numerik dengan gugus hidroksil pada molekul gula yang lain. Disakarida bersifat polar sehingga dapat larut dalam air dan umumnya terasa manis. Disakarida memiliki 12 atom C atau atom karbon dengan rumus kimia C12H22O11. Berikut adalah struktur dari disakarida. Jadi disakarida memiliki 12 atom karbon, 22 atom hidrogen, dan 11 atom oksigen. Jadi disakarida ini terbentuk oleh dua molekul monosakarida ini dan dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Jadi dua molekul monosakarida ini dihubungkan oleh ikatan glikosidik sehingga membentuk disakarida. Macam-macam senyawa disakarida antara lain maltosa, laktosa, sukrosa, laktulosa, trehalosa, selobiosa, gentibiosa, manosa, dan rutinosa. Ada dua jenis disakarida. Yang pertama, disakarida reduktor, di mana satu monosakarida gula reduktor masih mempunyai satu gugus hemiasetal bebas. Contohnya selobiosa dan maltosa. Yang kedua, disakarida non-reduktor, di mana komponen-komponennya terikat melalui suatu ikatan asetal antara pusat-pusat anomeriknya dan tidak ada monosakarida yang mempunyai gugus hemiasetal bebas. Contohnya sukrosa dan trehalosa. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anora Naila Oksarini dengan NIM 22132. Di sini saya adalah kelompok tutorial 12 yang menjelaskan tentang disakarida. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jenis disakarida yaitu isomaltosa. Jadi, menurut jurnal pengaruh bubur pisang isomaltosa oligosakarida dan fibergram terhadap kadar gula glukosa dan lipida darah serta profil digestatikus diabetes volume 40 nomor 30 tahun 2020, isomaltosa adalah disakarida yang terdiri dari 2 unit D-glukopiranosa yang dihubungkan oleh ikatan alfa 1,6. Isomaltosa memiliki peran sebagai metabolit, yaitu metabolit manusia dan juga metabolit tikus. Isomaltosa biasanya ditemukan di Escherichia coli. Isomaltosa dianggap sebagai pengganti bukan kariogenik untuk sukrosa dalam beberapa produk yang diformulasikan untuk orang berpenyakit diabetes. Ciri-ciri isomaltosa sendiri adalah sebuah disakarida yang dijelaskan dalam kumpulan pengurangan disakarida bersama dengan laktosa, selibiosa, dan maltosa. Apabila menjalani hidrolisis, ia menghasilkan 2 molekul glukosa dari monosakarida penyusunnya. Di sel perbatasan brus usus mamalia,
Isomaltosa juga dicerna atau dihidrolisis oleh enzim disakarida yang berkaitan dengan membran plasma yang dikenali sebagai sukrosa isomaltosa. Disakarida ini dihasilkan secara industri dari sukrosa dengan pengurangan pemakin pada kehadiran nikel atau dengan pemanasan glukosa sendiri. Untuk struktur isomaltosa yaitu sebagai berikut. Isomaltosa merupakan isoprofil yang terdiri dari gugus alkohol dan juga eter. Jika digabungkan, formula kimianya adalah C12H22O11. Monosakarida penyusunnya dihubungkan satu sama lain melalui ikatan glukosidik jenis alfa 1,6. Ikatan jenis ini meningkatkan flexibility molekul dengan ketara dan memberikan kemungkinan konformasi lebih banyak daripada yang lain. Oleh karena adanya ikatan jenis alfa 1,6, isomaltosa dalam larutan tidak dikristalisasi semudah disakarida lain. Namun, persembahan komersialnya adalah sebuah serbuk kristal. Nah, fungsi dari isomaltosa sendiri adalah isomaltosa sudah mulai digunakan sebagai pengganti sukrosa. Isomaltosa dapat digunakan sebagai zat pemanis alternatif yang cocok untuk dikonsumsi karena mampu mengurangi kadar sukrosa dan menjadikan kadar gula di dalam darah tetap rendah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Jovita Rizkia Provania dengan NIM 22133 dari kelompok 12 akan menjelaskan contoh dari senyawa disakarida yakni senyawa laktulosa. Untuk yang pertama, kita akan menuju ke pendahuluan dari laktulosa. Apa sih laktulosa itu? Jadi laktulosa ialah gula sintetik yang tidak secara alami berada di alam. Karena pada dasarnya laktulosa ialah proses sintesis atau penyusunan dari senyawa laktosa. Senyawa laktosa sendiri ialah disakarida antara galaktosa dan glukosa. Kemudian akan ada proses isomerasi yakni mengubah gula glukosa menjadi fruktosa. Selanjutnya, apa sih proses isomerasi itu? Jadi, proses isomerasi ialah penataan ulang molekul ke molekul yang baru dengan rumus empiris yang tetap. Biasanya, proses isomerasi sendiri ini memerlukan energi aktivasi yang tinggi. Oleh karena itu, proses isomerasi memerlukan adanya katalis. Sehingga dapat dikatakan bahwa laktulosa ialah senyawa disakarida yang disintesis dari dua gugus monosakarida yakni fruktosa dan galaktosa. Struktur kimia dari laktulosa ialah C12H22O11. Laktulosa juga terbagi menjadi dua macam struktur, yakni struktur alfa laktulosa dan struktur beta laktulosa. Untuk nama sistematis atau IUPAC dari laktulosa ialah Nah, teman-teman, laktulosa itu juga berfungsi loh untuk tubuh manusia. Apa saja sih fungsi dari laktulosa? Jadi, laktulosa sendiri digunakan untuk mengobati sembelit kronis. Laktulosa terkadang juga digunakan untuk mengobati atau mencegah kondisi tertentu pada otak yang disebabkan oleh gagal hati, yang dapat menyebabkan kebingungan, masalah dengan memori atau pemikiran, perubahan perilaku, tremor, perasaan mudah marah, masalah tidur, kehilangan koordinasi, dan bahkan kehilangan kesadaran. Baik teman-teman, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Semoga apa yang saya jelaskan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patria Satnadiska Alivia Maya Putri dengan NIM 22134 berasal dari kelas B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu biomolekul komponen utama manusia, yakni karbohidrat. Karbohidrat salah satunya terdiri dari jenis disakarida.
Disakarida atau biosa merupakan senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air dari bagian gugus fungsi saja. Seperti monosakarida, disakarida membentuk larutan di dalam air. Hal ini biasa kita sebut sebagai komponen polar. Salah satu contoh dari disakarida adalah maltosa. Maltosa adalah disakarida yang terbentuk dari dua molekul glukosa. Ikatan dua molekul glukosa terjadi antara atom karbon nomor 1 pada glukosa pertama dan atom karbon nomor 4 pada glukosa kedua. Sehingga maltosa mempunyai gugus OH glikosidik dan bersifat mereduksi. Berikut adalah gambar dari struktur maltosa. Berikut adalah tabel yang lebih detail mengenai polimer dan juga monomer dari maltosa. Maltosa terdiri atas dua molekul glukosa dengan ikatan glikosidik pertama pada rantai pertama dan ikatan glikosidik keempat pada rantai kedua. Nama umumnya alpha-D-glikopiranosil ikatan glikosidik pertama dan ikatan glikosidik keempat pada rantai kedua, beta-D-glukopiranosida. Membahas bagaimana ikatan kepolarannya, maltosa mudah larut di dalam air dan mempunyai rasa lebih manis daripada laktosa. Hal ini berarti maltosa memiliki kandungan senyawa polar, yakni larut di dalam air. Maltosa digunakan dalam makanan bayi dan susu bubuk beragi atau melted milk. Maltosa diperoleh dari hidrolisis pati. Sekian penjelasan singkat maltosa dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.